Dan ini diperkirakan sebutan itu ada sebutan candi. Jadi pertamanya tadi Borobudur itu juga disebut Jinalaya atau tempat para jina. Dan ini juga disebut Bumi Sambara, Kamulan Bumi Sambara. Ini nanti kalian akan bisa lebih mengapresiasi. Dan di sana ditulis ada raja yang namanya Samaratungga dan putrinya yang bernama Pramodawardhani mendirikan bangunan suci yang disebut Jinalaya. Nah, Jina itu artinya pemenang atau penakluk. Laya itu tempat tinggal. Misalnya Himalaya itu tempat hima. Hima ini awan. Jadi kita tahu bahwa Himalaya, laya ini artinya tinggal. Artinya seperti itu. Dan juga dibangunnya di Wenuwana. Kalian mesti sering dengar ini. Karena di dalam sutra-sutra selalu disebut Buddha itu ada di Wenuwana, malah kadang-kadang ditekankan di tempat pemberian makan tupai-tupai. Jadi Wenuwana di sini ini kebun taman bambu. Nah, ini ada beberapa pendapat tentunya. Yang pendapat pertama, Kasparis mengatakan itu Candi Mendut, tapi saya mungkin cenderung lebih setuju dengan Profesor Sukmono bahwa yang disebut Wenuwana itu Candi Ngawen, karena juga dari bentuknya dan juga dari fungsinya. Candi Ngawen, kalian masih ingat kan minggu yang lalu kita ada 5 candi yang hampir sama dengan Borobudur. Jadi ini juga bukan suatu kepastian, tapi saya kira masuk akal. Jadi akan lebih jelas bahwa sebetulnya Borobudur itu mempunyai kompleks dengan wihara. Ada wiharanya dan beberapa candi pendukung dan sebagainya. Kita sempat membicarakan mengenai Borobudur, Mendut, dan Pawon dan sebagainya, itu isu lain. Tapi saya kira ini salah satu yang menarik. Kemudian prasasti kedua yang menyangkut Borobudur, ini yang namanya Prasasti Tri Tebusan. Di sini jelas disebutkan Sri Kahulunan. Sri Kahulunan ini jadi jabatan dari ratu yang waktu itu ada, yang membebaskan pajak atau sima di desa Tri Tebusan waktu itu untuk pemeliharaan tempat suci yang bernama Kamulan Bumi Sambara. Dan ini diperkirakan sebutan itu ada sebutan candi. Jadi pertamanya tadi Borobudur itu juga disebut Jinalaya atau tempat para jina. Dan ini juga disebut Bumi Sambara, Kamulan Bumi Sambara. Ini nanti kalian akan bisa lebih mengapresiasi arti dari nama Kamulan. Ini dari kata dasar mula yang artinya bisa sumber, akal, tempat asal, atau sebuah bangunan suci untuk menghormati para leluhur yang biasanya juga disebut Kamulan. Ada beberapa tempat yang juga mempunyai nama Kamulan. Tapi Bumi Sambara ini sangat-sangat tepat saya kira, dan penting artinya. Nanti kita akan specifically talk about arti nama ini nanti waktu kita akan naik ke candinya. Tapi ini saya kira untuk diingat bahwa nama Borobudur itu salah satunya, atau sebutan dari Borobudur salah satunya adalah Bumi Sambara, Kamulan Bumi Sambara. Nggak ada kata Budara yang biasanya disebutkan, itu tambahan dari Kasparis sendiri. Yang ada di prasasti ini seperti ini. Nah, ini kira-kira akhirnya Borobudur artinya jadi. Jadi kita bayangkan ya, Borobudur ini jadinya pasti 824, 842, kira-kira segitu. Tentunya ada pertanyaan juga. Lalu digunakan terus-menerus, kapan toh Borobudur itu lalu kok ditinggalkan? Nah, ini teorinya banyak sekali. Katanya ada yang kemarin kita sudah membicarakan, jadi mungkin kalian juga sudah lebih tahu, apakah dikarenakan dipindahnya ibu kota dari Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke sini. Nah, ini juga menarik, ibu kota itu dipindahkan di tahun 929 oleh Empu Sindok, 928. Pindah dari kurang lebih yang di sana ada Marmati, atau yang waktu itu dikatakan ibu kota yang di Kerajaan Medang, di sekitar daerah di Borobudur atau Jogja di sini. Kemudian pindah ke Jawa Timur.
di tahun 1929. Sekarang kalian tahu bahwa pindahnya ini bukan karena ada pergantian agama atau apa, tapi ternyata hanya ada perselisihan antara yang seperti kudeta lawan-melawan yang akhirnya Mpu Sindok dikejar oleh pengikut Raja Sriwawa. Akhirnya beliau menuju ke Jawa Timur dan menuju ke sini. Saya ingin sedikit berbicara di sini. Lalu apakah berarti bahwa Mpu Sindok itu bukan Buddhis atau apa? Semua pertanyaan kan semacam itu kan. Ada yang mengatakan Borobudur juga sudah tidak lagi Buddhis. Berapa lama? 824 sampai 929 itu paling tidak 100 tahun lebih. Nah pertanyaannya, apakah dalam 100 tahun ini Borobudur masih Buddhis? Saya kira sangat iya. Dan ini yang menarik. Tidak cuma sangat iya, tapi ini luar biasa sekali nenek moyang kita ini. Masyarakat yang ada di sekitar, di daerah situ itu betul-betul masyarakat spiritual, tidak yang fanatik satu agama. Dalam pemerintahan Mpu Sindok, itu ada dua karya yang menurut saya luar biasa, karya Jawa, menggunakan bahasa Jawa kuno, karya sastra yang luar biasa. Satu dalam bentuk kakawin Ramayana. Ini buat yang tertarik, misalnya Mas Eko atau Bu Willis atau siapa, ini seperti pakemnya Ramayana. Ditulisnya berarti dari India, naskahnya ditulis kembali dalam bahasa Indonesia, ditulis dirancang pertama kalinya di sini. Nah ini beda sekali. Ada dua bagian pertamanya itu hampir sama word by word dengan yang sumber dari India, tapi kurang lebih setengahnya ke belakangnya ini betul-betul made in Indonesia. Ceritanya berubahnya sangat total, sehingga kalau orang India baca itu dia nggak ngerti, karena paling tidak ada tokoh-tokoh baru yang dimasukkan di sana. Mungkin kalian sudah kenal. Tokoh yang dikenalkan di sana adalah tokoh Punakawan, Semar. Ini ada di Pakem Ramayana dari Indonesia yang ditulis di abad ke-10, 929, zaman jelas Kakawin Ramayana ini ditulis sebelumnya, jadi ada mungkin 30-40 tahun masa penulisannya, tapi diselesaikan dalam waktu Mpu Sindok. Juga pada saat itu ada suatu karya yang sampai sekarang agak terlalu dimistik-mistikan, padahal sangat indah, yaitu ajaran tentang Mahayana, Sang Hyang Kamahayanikan. Itu artinya sederhana sekali. Kamahayanikan itu Mahayana, Sang Hyang itu hanya untuk, makanya dibuat bahasa Jawa itu selalu sangat-sangat elegan, sangat indah. Jadi menerangkan mengenai ajaran Mahayana, lalu itu Sang Hyang Kamahayanikan. Di sini Mahayanikan ini dari Mahayana. Mahayana di sini bukan sekte, bukan grup, bukan apa, tapi di sini ini loh, kita mulai memikirkan dalam skop yang luas. Ini nanti kita mungkin akan sentuh juga. Buku karya Sang Hyang Kamahayanikan ini ditulis di sini. Nah, yang menarik sekali, dua karya utama, right? Yang satu Kakawin Ramayana, yang satu Sang Hyang Kamahayanikan. Kakawin Ramayana ini, kalau menggunakan kata yang kita kenal, itu Hindu. Sang Hyang Kamahayanikan ini, gunakan kata lagi hanya untuk deskripsi, itu Buddhis. Jadi pada waktu itu, tidak cuma pada waktu itu, nanti akhirnya sampai waktu kita membicarakan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kerajaan di zaman itu very comfortable, sangat normal, sangat alami. Kalau ada yang Hindu, yang ada yang Buddhis, itu nggak menjadi soal. Ini kalau mau dibuktikan ya, toleransi dan mengenai keberagaman dari pemerintahan Mpu Sindok dengan dua karya ini saja, ini luar biasa sekali. Ini bukan sembarang karya, ini karya yang cukup berarti.